Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Malay Yusuf, mahasiswa S2 Pariwisata Stiklam, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan potensi destinasi desa wisata Jatah Subang. Adapun presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah MAES oleh Dr. Nining Yuniarti SSMM. Potensi wisata. Desa wisata Ciater yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat, merupakan kawasan yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat signifikan. Terletak di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Ciater menawarkan lanskap pegunungan yang sejuk, sumber air panas alami, serta hamparan kebun teh yang luas. Selain potensi alam, Ciater juga memiliki kekayaan budaya lokal seperti prosesi tanaman padi hitam atau biasa disebut dengan bias gadok, yang selanjutnya wisata religi dan tradisi masyarakat Sunda yang masih lestari. Kombinasi antara daya tarik alam dan budaya menjadikan Ciater sebagai destinasi yang ideal untuk mengembangkan pariwisata berbasis MICE yang mengintegrasikan kegiatan profesional dengan pengalaman wisata yang otentik. Isu pengembangan pariwisata di Ciater itu sendiri, diantaranya yang pertama yaitu infrastruktur jalan belum optimal. Nah, ini terutama saat musim liburan yang menyebabkan kemacetan, sehingga wisatawan cenderung tergantung pada kendaraan pribadi. Yang kedua, minimnya fasilitas main seperti ruang konvensi, ballroom, dan sistem pendukung teknologi informasi. Sebagian besar kegiatan MICE masih tergantung pada fasilitas hotel yang masih berskala kecil hingga menengah. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan ruang publik belum tertata. Pengelolaan ruang publik seperti kios wisata, area parkir, dan jalur pedestrian belum tertata secara optimal. Nah, ini data jumlah kunjungan selama libur Lebaran H1 sampai H4 setelah Lebaran. Pada tahun 2023, estimasi jumlah kunjungan kurang lebih 20.000 pengunjung. Keterangannya yaitu kunjungan selama H-1 sampai H-4 Lebaran, sumber air panas alami tetap menjadi daya tarik utama. Ya, pada tahun 2024, estimasi jumlah kunjungan itu sebesar banyak 40.000 pengunjung. Terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Sariater menjadi primadona wisata di Kota Subang. Tahun 2025 kurang lebih 36.000 pengunjung. Nah, ini terjadi penurunan sekitar 10% dibanding tahun 2024. Hal ini diduga karena munculnya destinasi baru di Jawa Barat itu sendiri, seperti di daerah Ciwidey dan lain-lain. Destinasi unggulan di desa Ciater itu sendiri terdapat beberapa, di antaranya Seri Atur Hot Spring, di mana Seri Atur Hot Spring ini sendiri menawarkan fasilitas berendam air panas alami, akomodasi lengkap, dan ruang pertemuan. Yang kedua ini Flora Wisata The Castillo. Eh, ini menghadirkan tanaman taman-taman bunga ya dengan arsitektur bergaya Eropa dan miniatur-miniatur bangunan seperti di dalam kartun. Nah, yang ketiga Curug Cibarubey. Nah, ini menawarkan pengalaman trekking dan camping yang mendukung kegiatan team building. Yang keempat, banyaknya kebun teh merupakan lokasi wisata edukatif yang dapat dikemas dalam program pelatihan atau workshop. Adapun atraksi budaya di Desa Wisata Ciater Subang itu sendiri, di antaranya yang pertama proses bias gadok. Nah, ini
merupakan ritual adat yang dilakukan masyarakat setempat sebagai bentuk pelestarian tradisi pertanian. Kegiatan ini dapat dikemas sebagai bagian dari kultur exhibition dalam program lain. Yang kedua, yaitu wisata religi Desa Cibesi. Terdapat situs-situs religi yang menjadi tempat ziarah dan refleksi spiritual. Atraksi ini cocok untuk wisatawan yang mengikuti program spiritual tourism atau kegiatan konvensi bertema keagamaan. Yang ketiga yaitu pertunjukan seni tari, eh, seperti tari jaipong, angklung, dan rapak kendang yang dapat ditampilkan dalam acara pembukaan atau penutupan kegiatan MAIS. Hal ini memperkuat identitas lokal dan memberikan nilai tambah bagi peserta. Nah, ini jumlah akomodasi di Desa Wisata Catar sendiri. Saat ini ada hotel baru yang bernama Laskar Hotel dan Resort Ciater. Untuk Laskar Hotel sendiri terdiri dari 95 kamar, 5 meeting room, 1 ballroom, Laskar Hotel. Yang kedua homestay warga. Nah, ini untuk akomodasi itu terdapat di Desa Wisata Cibersih, Jagesta. Ini tersedia jaringan homestay resmi ya. Jumlah dinamis dikelola komunitas desa dan Kopdawis. Untuk catatannya, Kompleks Sari Atar Hotel dan Resort dan Seattle Highland Resort menyediakan kamar atau villa dalam jumlah yang cukup besar. Aksesibilitas transportasi menuju desa wisata Seattle itu sendiri memiliki aksesibilitas yang cukup baik. Dari kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta, jalur utama dapat dilalui melalui Tol Cipali dan Jalan Lembang, memungkinkan waktu tempuh sekitar 1 jam dari kota Bandung dan 3 jam dari Jakarta. Meskipun akses jalan relatif baik, kemacetan sering terjadi pada akhir pekan dan musim liburan. Oleh karena itu, pengembangan jalur alternatif dan manajemen lalu lintas menjadi penting untuk mendukung kegiatan MICE yang membutuhkan ketepatan waktu dan kenyamanan perjalanan. Moda transportasi umum. Moda transportasi umum menuju Ciater masih terbatas. Wisatawan dapat menggunakan bis ke Subang, dilanjutkan dengan angkot atau elok ke Ciater. Alternatif lainnya adalah kereta api ke stasiun Pegadaian Baru, kemudian melanjutkan perjalanan dengan ojek atau angkot lokal. Keterbatasan moda transportasi ini menjadi tantangan dalam menarik wisatawan yang membutuhkan akses lebih cepat dan efisien. Pengembangan shuttle wisata atau transportasi khusus MICE dapat menjadi solusi untuk wisatawan. Nah, untuk fasilitas pendukung pariwisata di Desa Catat sendiri itu cukup lengkap. Adanya toilet umum, adanya akses disabilitas, adanya area ibadah, adanya kios makanan dan minuman, area parkir luas, playground anak, pusat informasi, jalur trekking, dan camping ground. Nah, fasilitas MICE di Desa Wisata Ciater itu yang besarnya terdapat 2. Yang pertama ini hotel baru dengan nama Laskar Hotel dan Resort yang terdiri dari 5 meeting room ditambah 1 ballroom. Nah, ini cocok untuk rapat dan terpusatkan skala kecil dan menengah. Yang kedua, nah ini hotel yang cukup lama di kota Subang, khususnya di Jakarta sendiri, yaitu Sari Atar Hotel dan Resort. Itu terdiri dari ruang rapat, aula, serta outdoor ground. Untuk outbound team building yang kerap dipakai korporasi atau komunitas. Nah, ini kapasitasnya cukup besar dibandingkan dengan Laskar Hotel dan Resort yang baru saat ini. Nah, di teater Desa Cetar sendiri terdapat event tahunan, di antaranya Teater Jamboree Trail Run
event olahraga tahunan yang menarik peserta dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu ajang promosi produk lokal dan pertunjukan seni tradisional. Adapun faktor kekuatan destinasi Ciater Subang itu sendiri, di antaranya yang pertama daya tarik unik dan ikonik, air panas alami, ditambah udara sejuk kebun dan teh. Yang kedua, konektivitas membaik berkat jaringan tol, yaitu tol Cipali dan Cisumdawu. Yang ketiga, keunikan alam dan iklim sejuk. Yang keempat, kekayaan budaya lokal dan kearifan tradisional. Yang kelima, lokasi strategis dekat kota besar. Yang keenam, ketersediaan akomodasi yang sangat beragam. Yang ketujuh, potensi wisata edukatif dan religi. Yang kedelapan, dukungan masyarakat melalui Darwis dan komunikasi lokal. Nah, adapun faktor kelemahan destinasi Kota Catur itu sendiri, di antaranya yang pertama ketergantungan pada peak season, fluktuasinya cukup tajam, terdapat penurunan kunjungan pada periode tertentu. Yang kedua, kepadatan lalu lintas koridor wisata Bandung, Lembang, menuju Ciater saat liburan panjang. Yang ketiga, masih minimnya fasilitas MICE formal yang memenuhi standar nasional. Yang keempat, transportasi umum belum memadai. Yang kelima, infrastruktur jalan belum optimal untuk menampung lonjakan wisatawan. Adapun saran pengembangan untuk desa wisata Ciater sendiri, diantaranya yang pertama diversifikasi produk wellness, natur, kultur. Kemas Ciater Wellness Trail, trekking, ringan, kebun teh, dan rendam air panas. Kuliner desa dengan storytelling, kesehatan dan budaya lokal. Bundling tiket lintas atraksi antara Sari Ater, Cibesi, dan The Castello agar lama tinggal meningkat untuk wisatawannya. Yang kedua, last mile dan road management. Pada peak season, operasional shuttle loop dari kantong parkir ke titik atraksi. Interaksikan ticketing, plotting jam kunjungan, dan info kepadatan real time di media sosial atau website destinasi. Yang ketiga, standarisasi desa wisata, yaitu peningkatan pelatihan pemandu, kenyamanan homestay. Yang keempat, konektivitas digital dan co-branding, buat microsite resmi Visit Ciater yang mengumpulkan info, akses, kalender event, dan pemesanan terintegrasi. Gandeng Kemenparekraf Jawa Barat untuk promosi terpadu mengacu penguatan citra desa wisata. Nah, yang terakhir, pengukuran dampak dan data terbuka. Sinkronkan publikasi statistik kunjungan, akomodasi BPS, pengelola maupun desa tiap triwulan agar kebutuhan promosi investasi berbasis data terpenuhi. Saran untuk event dan MICE. Yang pertama, integrasi event lokal dengan kegiatan MICE seperti seminar budaya dan pameran UMKM. Yang kedua, pembuatan paket wisata MICE berbasis alam dan budaya menarik bagi korporasi dan komunitas. Yang ketiga, penyelenggaraan festival tahunan bertema pariwisata dan budaya yang melibatkan pelaku industri. Yang keempat, kemitraan dengan universitas dan perusahaan untuk kegiatan insentif dan pelatihan. Yang kelima, pengembangan venue outdoor yang dapat digunakan untuk exhibition dan team building. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.